Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan membahas tentang modul ketiga, khususnya di percobaan 2 dan ketiga. Kita bahas lebih lanjut. Untuk yang percobaan pertama, insya Allah kalian juga sudah pada ngerti. Jadi kita tambahin sedikit di percobaan kedua dan ketiga. Langsung aja, ini percobaan kedua. Percobaan kedua ini saya cuma nampilin yang ini aja ya, yang buat kolom pertama sama kolom yang kedua ini biar cepat. Nah, pertama ini ada LDI R18 0x04 lalu out SPH R18, berarti R18 ini nilainya 0x04, lalu SPH ini berarti bagian dari SP stack pointer ya, bagian dari SP stack pointer. Jadi SP itu di sini fungsinya sebagai ini, dia ada hubungannya sama red, sebagai alamat penyimpanan kembalinya red. Jadi red ini nanti dia bakalan kembali itu kembalinya itu kemana dia kembalinya itu disimpannya sama stack pointer. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini stack pointer terdiri dari SPH sama SPL. Oke, SPH-nya itu R18 yang udah dimasukin 04 0x04 ya. SPL-nya itu 0x5F. Nah, berarti SP-nya itu sama dengan 0x04 5F. Nah, ini dijadikan alamat buat tempat penyimpanan si red-nya itu kembali. Jadi red bukan kembali ke alam red, itu dia bakalan kembali yang ada di alamat 0x045F. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, terus ada LDI R18 0xFF. Terus out DDRA R18, out DDRB R18, berarti port A sama port B itu dia jadi pinnya buat output semua ya. Lalu sekalian di continue aja nih. LDR 1804. Kita lihat register R18. Ini jadi 04 ya. Terus SPH kita lihat dia masih 0. Kita continue. Nah, dia udah jadi 04. Ini bagian high ya. Bagian high, bagian low-nya belum. Nah, ini R18 dimasukkan nilai 0x5F. Oke. R18-nya kita lihat 0x5F. Nanti dia buat SPL-nya. Oke, udah jadi 0x045F. Ini stack pointernya ya, sama nih. Ini stack pointernya. Terus ini tadi udah kita bahas modul 1 juga. Nah, ini LDI R19 0xFE. Nah, FE di sini dimasukkan ke register 19. Kita lihat register 19 FE. Udah. Terus habis gitu di out port A R19, berarti port A itu dia mengeluarkan data FE ya. Register 19 kan nilainya FE. Nah, port A ini dia kan berarti mengeluarkan data yang buat pin PCC-nya dot matrix ya, berarti buat barisnya. Oke, udah. Buat barisnya kita kasih ini aja. Baris 0, baris 1, 2, baris 3,
kita kasih kolom. Nah, ini baris 0. Dia 0 baris satunya dia 1, baris 2-nya dia 1, baris 3-nya dia 1. Ini kan dibaca ya, 8, 4, 2. Berarti 8, 4, 2 itu adalah 14. 14 dalam heksa itu berarti E. Terus kita lihat ini FE ya. E-nya udah, E-nya nih, E-nya, terus sekarang F-nya. F-nya berarti F itu 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Baca ya, 8, 4, 2, 1. 15. Heksanya F. Nah, seperti itu. Dikeluarkan di PCC-nya. Buat barisnya, berarti ini 0 semua, 1 semua, 1, 1. Jadi, ini dia sebenarnya mengeluarkannya semua ya. Tapi kenapa yang tertampil cuman pas di kolom 1? Karena ini LDI R19 0B 0111. Nah, berarti bagian ground itu yang dikeluarkan bagian ground ya. Ini out port B, berarti bagian groundnya 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, udah. Berarti ini dia mengeluarkan 0 semua, 1 semua, 1 semua. Tapi yang nyala cuman yang kolom 1. Udah. Terus dia ke call delay. Call delay berarti dia manggil subroutine delay. Oke. Call delay. Nah, manggil subroutine delay. Di sini ada LDI R17 0xFF. Berarti register 17 nilainya FF. Terus dek ya, decrement R17. Berarti R17-nya dikurangi 1. Nah, lalu dibandingkan di BRNE. Kita lanjut dulu. LDI R17 0xFF. 17 masih 0 ya, kita lewati. Nah, dia jadi FF. Decrement R17 berarti dikurang 1, nanti dia jadinya FE, kita lewati. Nah, dia jadi FE. Terus BRNE lagi, dibandingkan apakah nilai di R17 itu sama dengan 0. Kalau misalnya dia sama dengan 0, berarti dia lewat LDI R19 0xFF. Tapi kalau misalnya dia belum 0, berarti dia ke label lagi. Nah, di sini kan R17-nya 0xFF, belum 0 kan? Berarti dia ke lagi. Kita buktikan. Nah, dia ke label lagi, di decrement lagi. Jadi nanti dia kurangi 1 jadi FD ya. FD, terus masih belum 0, ulangi lagi. Begitu terus sampai FF-nya habis. FF-nya habis berarti dia ada 255 ya. Nah, atau mungkin kita biar cepat programnya, kita stop dulu. Ini R17-nya saya ganti 01 aja biar cepat. Oke. Oh iya, sebelumnya kita lihat ini ya, program counter. Program counter ini jadi dia bakalan nambah terus sesuai sama ininya, perintahnya ini. Kita continue. Nah, dia tambah 1. Jadi tadinya yang di LDI ini dia 0. Terus yang out SPH ini dia 1. LDIR 18 baris ini dia 2. Terus
Nah, kita perhatiin yang ini, yang call delay. Dia B ya. B, dia ke call delay. Nah, terus dia berarti kan manggil subroutine delay ya. Ini dia udah sama dengan 0 kan, R17-nya karena kita setting cuma 1. Jadi pas di decrement, pas dikurangi 1 dia langsung 0. Nah, terus ke LDI R19. Dia udah 0 ya, berarti dia nggak ke label lagi. LDI R19 0xFF. Nah, berarti dia nilainya FF R19 terus dikeluarkan di port B. Berarti port B itu mati. Jadi ini sebenarnya gini ya. Ini kan dia ngeluarin data yang FE 0 1 1 tapi yang keluar cuman di kolom 1. Ini yang sebelum call delay ini. Oke. Terus abis itu dia manggil subroutine delay. Nah, berarti dia bakalan nahan selama 255 kali. Ini gara-gara kita ganti 1 jadi cuma 1 kali ya. Tapi belum kita. Nah, 255 kali terus habis itu dia mati. Jadi sebenarnya itu dia mati. Ini yang kolom pertama ini dia mati karena dikasih 1 semua jadi dot matrixnya mati. Terus habis itu dia ngeluarin yang ini satu-satu ini. Jadi ini 1 0 0 0 1 tapi yang tampak itu hanya kolom yang kedua karena ini 0B 01 111. Oke. Kita lanjut dulu aja. Ini output B R19 berarti mati ya dot matrixnya karena dia groundnya dikasih 1 semua. Terus dia red. Nah, lihat di sini red. Dia ke LDI R19. Lihat LDI R19 ini program counternya 0D. Nah, tadi red ini dia kan ada hubungannya sama stack pointer. Kita lihat di IRAM, data IRAM, stack pointernya itu adalah 045F. Kita langsung tulis aja di sini 045F. Kita cari. Nah, 045F itu isinya 0D. 0D ya. Ini 0D. Kalau kalian masih bingung bener nggak ini 0D gitu ya yang di baris ini, coba dilihat di atmailnya yang kalian biasa nyari file .hex itu di debug kan. Nah, di debug itu ada file LSS. Kalian buka ini pakai notepad aja. Nah, lihat di bawah. Oke. Ini ya. Ini LDI R19 0x11. Nah, ini dia 0D. Jadi selain kalian bisa lihat di program counter, kalian bisa lihat di file .lss ini 0D. Nah, red ini berarti dia kembali ke yang 0D ini. 0D-nya ini adalah perintah LDI R19. Nah, makanya dia bisa balik ke setelah call delay itu karena ada stack pointer. Ada stack pointer yang ngasih tahu red itu harus kembali kemana. Jadi sebenarnya program ini kan kalian nggak harus ngelihat memori ya. Maksudnya nggak harus nggak harus nulis script red 0D gitu.
karena itu secara otomatis itu nilai atau yang buat si rednya ini kembali itu, alamat buat si rednya ini kembali itu udah diatur sama SP ini. SP-nya 045F. Nah, dia punya 0D. 0D itu adalah baris LDIR 19. Nah, maka rednya itu kembali ke 0D. Gitu ya. Jadi stack pointer di sini buat apa? Ya itu fungsinya. Buat ngasih tahu alamat kembalinya si red ini gitu. Nah, udah ya. Berarti sampai LDI-nya sampai dot matrixnya mati. Matrixnya mati, terus dia ngeluarin 11 1 0 0 0 1, terus habis itu yang nyala itu yang ini, yang kolom kedua, ini ya. Kolom kedua berarti yang nyala buat 1 itu hanya yang kolom kedua. Di VCC itu dapatnya 1 0 0 0 1, yang nyala kolom kedua. Oke, saya ulang-ulang biar kalian paham. Nah, jadi dia ngeluarin data buat PCC, terus ditampilin di kolom 1, terus habis itu mati karena ini subroutine delay, terus habis itu kembali nampilin yang 1 ini di kolom kedua, terus habis itu mati, terus nampilin yang sebelahnya lagi, itu terus sebenarnya. Tapi matinya ini kita nggak ngeliat, jadi sebenarnya dia tuh mati setelah 255 kali itu, 255 kali putaran ya, itu sebenarnya mati tapi nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini kita selesain dulu. Ini kalau delay lagi ya, kita lihat lagi ya program counternya. Ini 11, terus nah LDI R1701. Nah, ininya 13 ya. 13 kita lihat di file LSS. Nah, RJMP ulang itu dia 13. Jadi dia nih data yang ada di alamat 0x045F ini adalah yang baris perintah setelah call delay. Tuh. Jadi bukan yang call delay-nya, bukan yang 11-nya, tapi yang 13-nya seperti itu. Jadi dia rednya itu return-nya ke sini. Yang setelah call delay. Gitu. Ini red RJMP ulang. RJMP ulang berarti dia keulang. Pas dia keulang berarti semuanya diulang lagi ya. Nah, ulang lagi. R18 0xFE buat port A sama port B. Terus ini ngeluarin data lagi gitu. Jadi dia ngulang terus, makanya ini serasanya nggak mati-mati. Padahal sebenarnya dia mati karena ini port BR19 ini. Itu. Terus kita lanjut kita lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini sebelumnya kita ini ya, SPH sama SPL udah dijelasin, sama fungsinya di sini tuh buat ngasih tahu alamat kembalinya si red ini, biar si red ini bisa kembali, biar red ini nggak bingung kembalinya kemana. Nah, lalu ini LDIR 3000, oke, udah dijelasin sebenarnya ya. Jadi register Z itu register istimewa, dia itu
dari gabungan R31, R31-nya sebagai high dan R30 dia sebagai low-nya gitu ya. R31-nya itu 02 dalam heksa ya. Terus R30-nya itu 00. Berarti register Z itu dia nilainya 0x0200. 0x200, oke. Ini diingat. Terus ada LDI R18 0xFF. Tahu ini pasti buat pin outputnya. Port A sama port B. Terus LDI R20. LDI R20 ini 6 ya. Berarti 6 ini desimal. R20-nya itu sama dengan 6. Kita lihat ya. Kita lihat di register kita. Ini udah saya debug. Oke. Nah, ini register Z belum. Tapi udah di sini. R30-nya udah 00. R31-nya ini 02. 02. Register Z-nya 0x200. Oke, benar kan? Nah, terus R18. Ini kalau mau dilihat lagi. Tadinya dia 5F ya, gara-gara ini. Gara-gara waktu mau naruh di SPL. Nah, dia jadi FF. Terus R20-nya dia jadi, lewatin dulu. Nah, jadi 06. 6 desimal ya. Di heksain dia jadi 6 heksa. Oke. Nah, R20 di sini fungsinya apa? Nanti dibahas. Fungsinya pokoknya untuk mengulang sebanyak berapa kali dia membaca data yang ada di sini. Oke. Lanjut dulu. Nah, ini LDI R19 dia FF. Oke, terus CLC. CLC ini kan clear carry ya. Jadi dia menghapus simpanan. Jadi LDI R19 ini kan nilainya FF. R19 dia nilainya FF berarti 11111111. R19 nilainya ini. Nah, terus sebenarnya ada bit carry. Jadi bit carry itu dia ada. Carry itu kan simpanan. Nilainya ada, tapi nggak tampak. Jadi yang kita lihat kan ini 8 bit ini. Nah, sebenarnya ada carry, tapi carry-nya itu nggak tampak gitu. Nah, carry-nya ini misalnya kita tampakin mungkin ya. Itulah, misalnya kita tampakin 0 atau 1 gitu. Nah, ini menghapus ya. Nah, jadi nilainya 0. Pokok kalau carry-nya 0 dia 0, carry-nya 1 dia 1, dia 0. Kalau carry-nya 0 dia 0, carry-nya 1 dia jadi 0. Iya, pokok semuanya jadi 0. CLC ya. Clear carry. Jadi carry-nya di clear. Oke. Nah, terus di roar. Nah, carry-nya itu kan dia di clear. Berarti carry-nya 0. Nah, terus di roar. Berarti R19-nya sekarang geser ke kanan. Geser ke kanan berarti satu yang ini dia di sini. Gitu. Yang ini dia di sini ya. Geser ke kanan. Nah, di sini nampak carry-nya 0. Carry-nya 0. Kan tadi clear carry ya. Carry-nya kita jadikan 0. Tadinya 0 jadi 0. Tadinya 1 jadi 0. Nah, 1. Pokoknya dia geser
ke kanan selangkah 1 bit. 1, 1. Udah kan? Nah, terus habis itu di out port B R19. Berarti R19 itu dia datanya dikeluarkan di port B. Port B buat ground ya. Berarti dia ini dikeluarkan 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti yang nyala itu kolom yang pertama. Tuh. Tapi belum ya. CC-nya belum ada. Nah, ini continue. LPM R16 Z+. Nah, register Z+ ini register Z ini nilainya ditaruh di R16 tapi dibacanya bukan nilai, alamat. Jadi LPM R16 itu dia membacanya alamat. Kan register Z itu nilainya 0x0200. Nah, terus ditaruh di register 16. R16 sama dengan nilai yang register 16 itu nilai yang ada di alamat 0x200. Jadi register 16 nilainya bukan 0x200 tapi nilainya yang ada di alamat 0x200. Kita cari di program Flash ya nyarinya. Alamat 0x0200. Nah, di 0x0200 ini nilainya FF. Jadi R16 ini nilainya FF. Gitu. FF-nya dari mana? Lihat di sini. Ini kan .db. Nah, 0xFF. Ini di sini FF. Ini 81, ini 81, ini 81, 81, 81, 81, 42, 42, 0x 3C. Ini 3C. Nah, kenapa dia disimpannya di alamat 200? Karena ini .org 0x100. Nah, .org 0x100 ini dia bakalan nyimpen datanya di 200. Jadi bukan ditaruh di alamat 100, bukan, tapi dikali 2. Jadi di alamat 200. Nah, jadi sebenarnya .org ini kan dia ada di tengah-tengah script ya. Nah, tapi sebenarnya .org ini dia udah dijalankan sejak awal. Nah, jadi tadinya tuh di program di Procflash ini nilainya FF semua. Nah, tapi karena kita kasih .org 0x100, jadi ada yang beda di alamat 200 ini. Dia nyimpen yang ini data.db ini. Itu ya, jadi .org sama .db ini ada hubungannya. Nah, lalu dikeluarkan di port A R16 berarti di port A. Berarti nilai yang R16 ini yaitu FF ya. Tadi bacanya yang alamat 200 kan. F itu dikeluarkan di port A. Berarti barisnya itu dapat satu-satu semua. 1, 1, 1, 1. Tapi tadi kan yang port B-nya itu dapatnya R19 yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti yang nyala cuma di kolom 1 buat yang FF. Nah, lalu lanjut ini call delay. Call delay berarti manggil subroutine delay. Ini aku jadiin 01 biar cepet. Jadi kalau misalnya ini kalian ubah
terus LDIR 18-nya juga misalnya nggak ditampilkan, nggak dimatiin gitu. Nah itu nanti bakalan ngaruh di dot matrixnya, tampilan di dot matrixnya itu. Jadi intinya error lah. Nah nanti bisa lihat perbedaannya, coba sendiri, atau biar lebih jelasnya itu di hardware. Kadang misal kita hapus ini, tapi di simulasi ini masih tetap tampilannya bagus seperti ini. Ya, lihat di hardware-nya, biasanya berbeda gitu. Gak semulus yang di simulasi. Atau sebenarnya kalau diubah kayak gini juga gak se ini ya, gak sebagus yang di script yang udah dibuat gitu. Lalu R17 dibandingkan, tadinya kan dia 1 R17-nya, R17 1, di decrement berarti kurangi 1, lalu dia dibandingkan, dikurangi 1 itu berarti dia 0 ya. Nah dia udah 0, karena dia udah 0 berarti dia nggak ke BRNA lagi, dia nggak ke label lagi, tapi dia ke LDI R18 0XFF. Oke, R18 itu FF, terus dikeluarkan di port B, berarti ini sebenarnya mati, dan matriksnya mati, karena groundnya dikasih 1 semua. Terus ke red. Nah, red itu kita lihat lagi di data IRAM, kita lihat yang alamat stop pointer itu 045F. Nah, 12 ya. Sini 12. Kita continue. Nah, dia kembalinya ke perintah setelah call delay. Nah, program counternya juga 12. Terus kita lihat di LSS-nya. LSS-nya untuk yang decrement R20 decrement R20. Nah, ini ya 12 ya. 12 ini program counternya ini. 12. Oke. Lanjut. R20 berarti dikurangi 1. Tadi R20-nya itu sama dengan 6. Sekarang dikurangi 1. Jadinya 5. Nah, kita continue. R20 5 ya. Nah, terus ke BRNE ulang. Berarti dia keulang, terus dia ngeror lagi. Dia ini rotate lagi ke kanan. Muter ke kanan. Ini 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, berarti kolom kedua sekarang yang nyala. Buat groundnya, buat kolomnya. Udah, terus LPM R16 Z+. Nah, berarti tadi kan sebelumnya itu Z+ itu nilainya 21 ya. Kita lihat lagi. Tuh, 201 maksudnya. Nah, terus habis itu ditaruh di R16, dibaca sebagai alamat, berarti R16-nya itu sekarang membacanya alamat yang ini. Alamat yang 201. Alamat yang 201 itu lihat di proc flash.
201 itu. 201 berarti setelah FF ya. 81. Kalau mau beneran dilihat 201. 200 deh. 200 aja. 200. Ini 201, 202, 203, 204, 205, 206. Oke. Nah ini dia membacanya 81. Berarti di sini R16 nilainya 81. Nah, 81 ini dia dikeluarkan di port A. Z-nya ditambahin 1 dulu ya. Jadi Z, nilai Z yang 201 itu ditaruh di R16, dibaca sebagai alamat, terus habis itu Z-nya itu dia ditambahin 1, berarti jadinya 202. Nah, itu dia di out port A R16, berarti tadi R16-nya itu membaca nilai di alamat 201 yaitu 81 dikeluarkan di port A. Ya. Jadi ini dikeluarkan di output A 1 0 0 0 0 0 terus ini 1, tapi yang aktif itu di kolom kedua karena kan tadi ya yang ini ya. Output B R19-nya itu tadi nilainya udah di root lagi. Nah, lalu itu terus. Nah, diulang selama berapa kali? Jadi diulang selama 6 kali ya. Ini LDI R20 diulang selama 6 kali. Oke, kenapa diulang selama 6 kali? Karena kita lihat di sini data yang mau kita tampilin itu ada 6. Berarti mau nggak mau kita mengulang selama 6 kali biar datanya yang kita keluarin bisa semuanya. Jadi kita keluarin yang FF. Nah, udah ngeluarin yang FF. Terus kita ngeluarin yang 81. Jadi kita kan mengaktifkan ground itu yang mana? Yang kolom 1 dulu misal. Terus dia membaca yang data ini. Sini ya. Ini Z plusnya ini 200 karena kita mau baca alamat 0xFF yang disimpannya di alamat 200 gitu. Lalu dibaca, dikeluarkan di port A. Nah, terus di call delay berarti ditahan, terus dikedipin. Kedipin maksudnya ini ya, dimatiin ya. Matiin, terus kembali, R20-nya dikurangi 1, berarti jadi 5. Terus mengeluarkan yang ini karena Z-nya itu ditambah 1. Nah, sebelumnya ROR-nya itu juga diputar ke kanan ya. Seperti itu. Dan itu terus diulang selama 6 kali. Kalau misalnya kita cuman mau nampilin ini, nampilin A misal. A itu 0xFE, 0x berapa ya tadi? 11, terus 0x11, 1, terus 0x lagi. F itu kan ada 5 ya, berarti kita cukup ininya R20-nya 5. Build
Oh, dia ada yang salah ya. Nih, diganti jadi FF. Oke, ini masih ada yang salah. Bentar. Di baris ini ya. Oh, ini kurang X. Oke. Oke, benar. Nah, berarti nanti dia ngulangnya juga sebanyak 5 kali. Seperti itu. Pas udah 5 kali diulang, berarti zatnya ditambah, eh, muternya ke kanan juga ditambah 1 bit, maksudnya geser 1 bit ke kanan gitu. Nah, terus habis itu dia ke RJMP awal sini. Nah, di awal ini semuanya bakalan kembali ke asalnya. Z-nya jadi 200, terus R20-nya jadi 5 lagi, R19-nya jadi 111 lagi. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi penambahan untuk modul 3-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan yang lain pun, saya juga sangat minta maaf. Terima kasih.